Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit hati ini disebut dengan sifat sombong, atau biasa juga kita kenal dengan takabbur. Nah, penyakit hati ini Bapak Ibu jauh lebih berbahaya daripada penyakit zahir kita. Penyakit zahir ini misalkan kanker, sakit jantung ya, ataupun sakit yang lain, paru-paru, sakit ini, sakit itu, paling Bapak Ibu berbahayanya cuma di dunia. Resikonya mati. Misalkan kita sekarang kena sakit jantung, nah resiko terbesar penyakit itu mati Bapak Ibu. Nah cuman kalau penyakit hati ini tidak hanya membahayakan di dunia, lebih-lebih lagi Bapak Ibu bisa membahayakan kita di akhirat. Nah jadi kita sekarang yang punya penyakit hati, terutama penyakit sombong ini, berhati-hatilah ya. Karena di samping membahayakan kita di dunia, ini juga nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua Bapak Ibu bisa terhindar daripada sifat takabbur ini, ya, sifat sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah, sifat sombong ini kalau kita artikan ya, takabbur ini artinya merasa hebat, merasa bangga dengan dirinya, membangga-banggakan diri dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu sifat yang sangat tercela. Kenapa demikian? Karena sombong ini merupakan pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat sombong ini pakaian Allah, perhiasannya Allah. Kalau Allah sombong, wajar Bapak Ibu, karena segala sesuatu memang diciptakan Allah. Jadi wajar kalau kita membesar-besarkan Allah, kita memuji Allah, kita mengagung-agungkan Allah, kita menyembah kepada Allah, wajar. Karena memang Allah adalah pencipta kita. Nah lantas siapa kita Bapak Ibu yang terkadang minta dipuja-puji, minta diagung-agungkan, minta dibesar-besarkan, padahal segala yang kita miliki ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati Pak dengan sifat sombong. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan di dalam hadisnya, hadis ini riwayat Imam Muslim, bahwa kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Jadi bahaya Pak. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah, kecil Pak. Kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi yang mungkin kita ini hati kita dipenuhi kesombongan, ya, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling mulia, ya, orang lain salah semua, dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu hadirin, untuk itu mari kita sama-sama lawan sifat takabbur ini, ya, selalulah bersifat tawadhu, merendahkan diri, ya. Tawadhu ini Pak bukan ketawa sambil duduk, ya. Nah, jangan salah pengertian Pak. Tawadhu ini kita merendahkan diri kita, ya. Nah, jadi kata orang zaman dulu itu Pak, pakai ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk, ya. Bukan sebaliknya Pak, isi tidak ada, terkadang dia bahasa Palembang, ketakuan, ya, ketakuan, isinya katik padahal Pak, ya. Nah jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pakai ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Cuman jangan nyeruduk juga Pak, ya. Nunduk baik, jangan nyeruduk. Salah pula kalau nyeruduk ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kita ini segala karunia Allah jangan kita sombongkan. Sejarah mencatat orang yang sombong ini akhirnya derajatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, yang pertama Bapak Ibu ada yang namanya iblis. Kenal tak Bapak Ibu dengan iblis? Di mana kenalannya? Ya, nah. Kenal ya dengan iblis ya. Nah, iblis ini Bapak Ibu menyombongkan diri. Jadi iblis ini kalau kita baca riwayat pernah menjadi guru malaikat. Namanya Azazil. Ya, jadi iblis ini pintar, Pak. Ya, makhluk Allah yang Allah berikan kecerdasan, pintar, alim, ya. Awalnya alim, Pak, cerdas. Namun apa Bapak Ibu? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, akhirnya para malaikat dan iblis disuruh untuk sujud. Sujud ini bukan berarti sujud menyembah, tapi sujud dalam rangka memberikan penghormatan. Nah, inilah dalilnya, Pak. Kalau ada wong yang alim, ndak apa-apa kita merendahkan diri, nunduk berjalan ya. Nah, ini adab. Ini dalilnya, Pak. Jadi Nabi Adam kan berilmu. Nabi Adam Allah berikan karunia bisa mengetahui nama-nama benda yang tidak malaikat ketahui. Jadi dia lebih berilmu dari malaikat, ya. Nah, jadi tidak apa-apa kita kalau ada wong alim jalan agak nunduk, ngormati. Bukan berarti nyembah gitu, Pak. Ini kadang tidak ya. Salah persepsi, ujinya nyembah, bukan nyembah. Nunduk ini dalam rangka memberikan penghormatan. Nah, kalau sujud salah ya. Kalau sujud jangan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Nabi Adam diciptakan, para malaikat dan iblis disuruh sujud. Nah, karena malaikat ini makhluk yang taat kepada Allah, mendengar perintah ini mereka langsung sujud, memberikan penghormatan. Tapi iblis tidak mau bersujud. Kata iblis apa? Ana khairum minhu. Aku, kata iblis, lebih baik daripadanya, daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis ini, Pak, merasa lebih mulia dari makhluk Allah yang lain, yaitu Nabi Adam. Akhirnya Bapak Ibu, Allah pun murka, iblis pun dikeluarkan Allah dari sorga. Keluar. Sudah dikeluarkan ini, Pak, bukannya malah berubah, malah dendam. Iblis ini dendam, ya. Awaslah kau Adam, katanya. Gara-gara kau aku dikeluarkan di surga. Akhirnya dicobalah Nabi Adam ini, diuji. Ya. Nah, kalau kita baca riwayat Bapak Ibu, ana belum menemukan spesifiknya. Ya, cuman pernah kita dengarkan kajian bahwasanya ketika Nabi Adam tinggal di sorga dengan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam ini tinggal di sorga dengan istrinya, Siti Hawa. Hawa ini hanya kecil, Pak ya. Hawa ya. Nah, jadi Nabi Adam ini tinggal dengan istrinya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam sorga. Nah, lanjut di ayat-ayat tersebut dilanjutkan ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Cuman syaratnya sikok, Pak. Jangan dekati pohon ini. Maksud pohon ini pohon khuldi. Nah, karena iblis tadi dendam dengan Nabi Adam, akhirnya ia pun masuk ke surga. Nah, ada yang pernah kita dengarkan, iblis tadi kanlah keluar dari surga. Nah, dia masuk lagi ke surga dalam bentuk menjadi seekor ular. Nah, digoda ya. Nah, cuman wallahu alam Bapak Ibu, apakah ini Israiliyat ya? Apakah ini kisah Israiliyat? Apakah benar atau tidak? Wallahu alam. Cuman yang kita dengarkan, iblis ini masuk lagi ke surga dalam bentuk seekor ular. Akhirnya ia menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Nah, setelah itu Nabi Adam pun dan Siti Hawa pun tergoda hingga akhirnya mereka pun memakan buah khuldi. Setelah itu mereka pun diturunkan Allah ke dunia.
Nah, jadi seperti itu, ya. Iblis tak mau bersujud dalam rangka memberikan penghormatan kepada Nabi Adam karena ia takabur, menyombongkan diri, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Na'udzubillah. Nah, jadi iblis yang diciptakan dari api tidak boleh menyombongkan diri, menganggap lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Apalagi kita, Pak, sesamo diciptakan dari tanah. Samo kita nih, Pak. Nah, terkadang kita merasa sombong, merasa lebih hebat dari wong, merasa lebih mulia dari wong. Na'udzubillah, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang berbeda asal penciptaan saja tidak boleh menyombongkan diri, apalagi kita yang sesama manusia. Ada Bapak Ibu terkadang orang yang menyombongkan diri. Ada enggak, Pak? Ada. Nyombongkan nasab, keturunan. Kau tidak tahu dengan bapak aku, ya? Kau tidak tahu dengan kakek aku. Kau tidak tahu dengan buyut aku. Oh, jelas kayaknya bapak, buyut, macam fulan bin fulan bin fulan. Wong alim kalau, ya? Kalau tidak katik buyut aku di kampung ini, mungkin tidak katik yang pintar ngaji misalnya, tidak katik yang pintar agama dan lain sebagainya. Kalau tidak katik buyut aku, oh disombongkan, Pak. Ya? Kita tanyai, kau dewek jadi apa? Aku ini lah keturunan ke-8 ujungnya, ya. Nenek moyang aku 7 keturunan wong alim. Nah, aku dewek keturunan ke-8, tidak lagi jadi wong alim. Ya. Kadang dia nyombong ke nasab padahal dia dewek tidak mengikuti jejak nasab dia tadi. Nah, ini salah, Pak. Jadi kalau kita punya keturunan yang bagus, ingatkan Bapak Ibu, kita punya keturunan yang baik. Kebetulan orang tua, kakek, buyut kita orang yang alim. Seharusnya jangan bangga Bapak Ibu, tapi justru malu, ya. Kenapa malu? Khawatir ilmu kita, khawatir akhlak kita, khawatir amal soleh kita tidak seperti nenek moyang kita. Jadi malu, Pak. Jadi beban, ya. Kan malah disombongkan. Aku nih keturunan fulan, ya. Merasa lebih hebat dari wong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Jadi Bapak Ibu, dijelaskan oleh ulama salaf, manusia ini terpecah menjadi 3 dalam mentauladani salafnya. Ada yang disebut sabik. Sabik ini menyalip. Contohnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini Bapak Ibu bukan anak wong alim. Bapaknya bukan wong alim, tapi dia bisa jadi wong alim. Kenapa demikian? Karena orang tuanya cinta dengan ulama. Nah, akhirnya anaknya jadi wong alim. Inilah yang paling bagus, Pak. Jadi wong yang tipe sabik, menyalip. Kalau kita punya orang tua alim, kakek alim, buyut alim, kalau bisa kita lebih alim dari mereka, lebih berilmu, ya, lebih baik amal soleh kita, lebih berakhlak kita ketimbang nenek moyang kita. Itu yang paling bagus, ya. Namanya sabik. Ada yang kedua Bapak Ibu, ya. Ini disebut dengan lahik. Lahik ini artinya mengikuti. Jadi kalau kita punya bapak, punya buyut, punya kakek, keturunan pucuk yang alim, kita ikuti jejak mereka, belajar, ya. Kebetulan wong tua kita alim, melo belajar ilmu agama, ya. Wong tua kita ahli ibadah, peloi ibadahnya. Wong tua kita akhlaknya bagus, peloi akhlaknya, melo. Walaupun kita tidak sealim, walaupun kita tidak sesoleh nenek moyang kita, walaupun kita tidak sebaik mereka dalam akhlaknya, tapi lumayan, Pak, masih ngikuti. Nah, yang parah ini golongan ketiga, namanya mahik, ya. Jadi sabik yang pertama, yang kedua tadi lahik, yang ketiga ini yang parah, Pak, mahik. Mahik ini apa? Keluar dari jalur salafnya. Punya wong tua alim, punya kakek alim, buyut alim, keluar, Pak, tidak ngikut, ya. Wong tuanya alim, pintar bahasa Arab, pintar baca kitab, pintar masalah Quran, dia dewek tidak tahu apa-apa kadang, ya. Wong tuanya ahli beribadah, sholat rajin, sedekah rajin, baca Quran rajin, terus dia tidak ngikut, malah sholat bolong kadang, baca Quran jarang, ya, sedekah jarang. Wong tuanya akhlaknya bagus, dia tidak ngikut, dia malah kebalikannya. Na'udzubillah min dalik.
Ini contohnya anak daripada Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh ini punya anak, salah satu anak beliau namanya Kan'an bin Nuh. Kan'an ini wong tuanya alim, Pak, Nabi Nuh. Ya, ibadah luar biasa, akhlak luar biasa. Dia tidak niru, malah keluar dari jalur salafnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau bisa kita jadi golongan pertama tadi, golongan sabik, ya, yang bisa menyalip ataupun mendahului kedua orang tua kita kalau memang orang tua kita merupakan orang yang alim. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, akhirnya Allah taala murka dengan iblis. Iblis pun dilaknat oleh Allah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ma'asyiral hadirin, contoh kasus orang yang sombong adalah Fir'aun. Kenal Bapak Ibu dengan Fir'aun? Kenalan di mana? Ya. Nah, Fir'aun ini orang yang sombong dengan pangkat dan jabatan. Nah, jadi kita yang punya pangkat dan jabatannya hati-hati, Pak. Kadang-kadang baru berseragam dikit langsung, nunjuk kenian, ya. Jalan tadi tidak nijak tanah lagi, Pak. Ya, berbaju seragam dikit. Jalan lagi tidak nijak tanah, Pak. Lupa dengan tetangga, lupa dengan keluarga, lupa, ya. Nah, ini pengikut Fir'aun. Fir'aun ini ma'asyiral hadirin adalah orang yang Allah berikan kelebihan. Apa kelebihannya? Banyak. Ini namanya istidraj. Ini kelebihan yang Allah berikan untuk orang yang bermaksiat supaya mereka tambah jauh dengan Allah. Istidraj. Nah, ini banyak di masyarakat istidraj nih, Pak. Ada wong tidak pernah sholat kayo rayo, ya, tidak pernah ibadah sukses kalau anaknya. Kita yang ketemu sholat ke masjid tiap hari ini kadang, Pak, susah nyari duit, ya. Nah, ini ujian dari Allah. Ya, mereka tadi dapat istidraj. Termasuk Fir'aun. Fir'aun ini dapat banyak istidraj, kelebihan dari Allah. Apa contohnya Bapak Ibu? Yang kita baca. Yang pertama, Fir'aun ini tidak pernah kena sakit. Nah, sehat badan, bugar. Wong kena penyakit, ya. Hujan dikit pilek. Nah, Fir'aun ini tidak, Pak, kuat fisiknya, ya. Nah, jauh. Yang kedua Bapak Ibu, Fir'aun ini memang saking kuatnya, sekali makan sanggup menghabiskan seekor unta. Sekali makan, Pak. Kalau kita makan pempek lenjer, Pak, 3 ikok itulah kenyang gitu, ya. 3 batang gitu, ya, lah kenyang gitu. Fir'aun ini tidak. Sekali makan sanggup menghabiskan seekor unta tanpa perutnya membesar, tanpa ada keinginan buang hajat. Nah, jadi pesta, Pak, sekali makan, ya, seekor unta. Dan juga ia banyak Allah berikan kelebihan lain. Punya kekuasaan, jadi raja, punya angkatan perang, punya banyak pengikut, banyak pengawal dan lain sebagainya. Akhirnya Fir'aun pun mulai menyombongkan diri. Dari kesombongan kecil, Pak, yang Allah berikan tadi, badannya sehat, badannya kuat, ya, gagah, punya banyak pengikut, punya pengawal, punya ini. Akhirnya Fir'aun pun semakin lama semakin jauh dari Allah, hingga ia pun akhirnya melakukan kesombongan terbesar. Apa kesombongan terbesar Fir'aun? Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia akhirnya menganggap dirinya sebagai Tuhan, minta disembah. Nah, dari kesombongan kecil. Jadi hati-hati, Pak, kita dengan kesombongan kecil, ya. Wong yang sombong ini makin lama makin kekurangan. Lah dipuji, pengen lagi dipuji, ya. Anaknya dipuji wong, sudah anak tadi nyombong ke yang lain pula, nyombongkan harta benda. Sudah nyombong ke harta benda, nyombongkan pangkat kedudukan, nyombongkan nasab, nyombongkan suku, nyombong ke kelompok, nyombongkan ke golongan dan lain sebagainya. Akhirnya sombong terus, ya. Sampailah melakukan kesombongan yang besar yang lainnya. Na'udzubillah, ya. Nah, melihat hal ini Bapak Ibu, akhirnya Allah Ta'ala pun murka kepada Fir'aun, ya. Walaupun sudah Allah utus Nabi Musa berdakwah dengan Fir'aun, tidak mempan. Terus Fir'aun ini melakukan kesombongan. Akhirnya Allah pun murka, hingga akhirnya Fir'aun pun ditenggelamkan Allah.
tenggelam, mati kanyut, ya. Nah, yang membunuh Fir'aun ini banyu, Pak. Ya. Jadi tidak berdaya kita dengan air. Sehebat-hebat Fir'aun masuk laut tenggelam, mati juga, ya. Apa dia yang nak disombongkan Fir'aun, ya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita contohkan lagi. Ada yang namanya Qarun. Nah, Qarun, ya. Qarun ini contoh wong yang nyombongkan harta benda, kekayaan. Jadi di zaman Nabi Musa ini ada orang yang namanya Qarun. Qarun ini kalau secara nasab masih ada hubungan, Pak, dengan Nabi Musa, ya. Masih ada hubungan keluarga. Nah, Qarun ini awalnya miskin. Awalnya tidak punya apa-apa. Tapi akhirnya dia minta doakan dengan Nabi Musa. Duhai Nabi Musa, tolong doakan aku supaya aku jadi orang yang kaya. Akhirnya didoakan. Setelah didoakan Nabi Musa, Qarun ini banyak usaha. Dia punya usaha jual beli emas, ya. Dia punya usaha peternakan dan lain sebagainya. Setelah didoakan berkembang, Pak. Emasnya tambah lama tambah banyak. Hewan ternaknya tambah lama tambah banyak, hingga akhirnya Bapak Ibu Qarun pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Hingga dijelaskan di dalam kitab Tafsir At-Tabari bahwasanya untuk mengangkat kunci gudang Qarun dibutuhkan 60 bighal. Bighal ini kuda yang kecil, 60 ekor. Ngangkat kunci gudang. Gudang tadi ada kunci, Pak, ya. Nah, kuncinya itu diangkat oleh 60 kuda kecil. Bayangkan, Pak, saking banyak hartanya Qarun ini. Nah, yang parah ini, Qarun ini setelah jadi kaya raya pamer. Tiap hari hampir ia menyombongkan hartanya, keliling kampung, ya, dengan ngajak ratusan wanita, nunjuk ke kekayaan, harta bendonya. Nunjukkan kemakmuran. Yang lebih parah lagi, Qarun ini pelit luar biasa, Pak. Sedekah tak galak, ya. Zakat, infak, sodako itu tak galak-galak dia. Termasuk zakat, ya. Padahal zakat ini wajib. Di zaman itu yang kita baca riwayatnya, Pak, zakatnya 1/1000 dinar. Jadi kalau ada duit 1000 dinar, zakatnya 1 dinar. Kecil padahal, Pak. Kalau zaman Nabi Muhammad ini zakatnya setengah dari 20 dinar. Setengah dibagi 20 kali 100 sama dengan 2,5%. Nah, nisab kita ini zakat ini 85 gram emas. Jadi ada di Al-Azhar itu ditemukan, ya, kadar emas itu, kadar zaman itu, kan zaman Nabi itu duitnya emas, Pak, ya. Emas itu namanya dinar, perak namanya dirham. Nah, ditemukan di Mesir, duit zaman dulu, pas dihitung-hitung, berarti besaran zakat kita ini 85 gram emas. Nah, setengah daripada 20 dinar. Kalau duit kita lah 20 dinar, keluar ke setengah. Jadi 2,5%. Nah, zaman itu, zaman Qarun ini 1/1000 dinar. Jadi kecil, Pak, ya. Nah, cuman karena kekayaannya sudah luar biasa banyak, akhirnya ditagih oleh Nabi Musa kekayaan Qarun tersebut. Qarun pun enggan mengeluarkan zakat. Tak galak, ya, tak galak mengeluarkan zakat. Akhirnya Allah Ta'ala murka dengan kesombongannya, dengan sifat pelitnya tadi, ya. Allah Ta'ala pun murka dengan si Qarun ini, hingga akhirnya Qarun pun dibenamkan Allah ke dalam tanah. Dibenamkan Qarun dengan harta-harta benda serta pengikut-pengikutnya pun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Bapak Ibu sampai sekarang kalau ada orang nemukan harta, itu disebut harta Qarun. Nah, di Indonesia kan jadi harta karun, ya. Di mana, Be? Di satu hilir ini kita gali tanah ada emas. Nah, kita omongkan harta Qarun, ya, atau harta karun. Di mana-mana, Pak. Nah, itu saking luar biasanya Qarun itu. Kayo luar biasa, tapi apa? Semakin lama dia semakin menumpuk harta, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan kewajibannya, hingga akhirnya ia pun dibenamkan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jadi Bapak Ibu, orang yang takabur ini akan direndahkan Allah derajatnya, ya.
Jadi jangan sombong, Pak. Jangan sombong. Nah, sebaliknya, orang yang tawadhu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Siapa contohnya? Kita contohkan, Pak. Ada dulu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang yang sangat berbakti kepada orang tua. Luar biasa. Wong tuanya, Pak, kemana benak pergi digendong. Nah, digendongnya, Pak. Ya. Nah, sampai-sampai Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni ini karena begitu luar biasa amalannya, dia sedekah rajin, walaupun dia cuma pencari kayu bakar, ya, orang yang miskin. Bahkan terkadang Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni ini makan nyari di tempat sampah, Pak. Saking susahnya. Jadi Uwais Al-Qarni ini, Pak, beliau pernah mencari makanan di tempat sampah karena tidak ada lagi uang untuk membeli makanan. Setelah ia mencari makanan, Bapak Ibu, di tempat sampah tersebut datang seekor anjing. Apakah anjing ini diusir? Tidak. Kata Uwais Al-Qarni, sini anjing, ayo makan bersamaku, kata Uwais Al-Qarni. Aku, kata Uwais, tidak merasa lebih mulia dari engkau, wahai anjing. Kalau di akhirat nanti aku selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim, masuk ke dalam sorga, maka aku lebih mulia dari engkau. Tapi kalau aku nanti di jembatan Shiratal Mustaqim terjatuh, terpleset, tergelincir, masuk ke dalam neraka, berarti engkau, wahai anjing, lebih mulia daripada aku. Ya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena anjing ini tidak katik pertanggungjawaban. Mati sudah jadi tanah. Kalau kita ini ada pertanggungjawaban. Mati kage banyak pertanggungjawaban. Termasuk tadi lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, akhirnya Uwais ini tidak merasa lebih mulia, bahkan dengan anjing sekalipun diajaknya makan, Pak. Tidak merasa lebih mulia. Kita ini jangan dengan anjing, Pak. Dengan kiai, kadang kita merasa lebih mulia, ya. Dengan ustadz merasa lebih mulia. Dengan wong hebat kita merasa lebih mulia, ya. Jadi hati-hati, Pak, ya. Hati-hati. Akhirnya Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni ini pun, ya, derajatnya begitu dimuliakan Allah. Walaupun di dunia tidak ada yang mengenalnya, tapi namanya di langit disebut-sebut oleh malaikat. Terkenal, Pak. Doanya pun makbul, ya. Doanya makbul. Diangkat Allah derajatnya. Kalau memang wong tadi tawadhu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk itu mari sama-sama kita berusaha untuk bersifat tawadhu ini. Karena di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 22 dijelaskan bahwa Allah, ya, innahu la yuhibbul mustakbirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong, mustakbirin. Nah, jadi belajar Bapak Ibu untuk tawadhu, merendahkan diri kita, jangan kita menyombongkan diri, merasa lebih hebat, merasa lebih besar, lebih mulia dan lain sebagainya. Karena kalau kita seperti ini sudah banyak contohnya Bapak Ibu, orang yang sombong yang akhirnya derajatnya pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga ma'asyiral hadirin kita semua bisa senantiasa menjaga diri kita daripada sifat sombong ini, bersihkan hati kita dari sifat sombong. Karena kata Nabi, kita jelaskan tadi Bapak Ibu, sekecil biji dzarrah di dalam hati ada kesombongan, maka tidak akan masuk ke dalam sorga. Apalagi kalau hati kita sudah dikuasai oleh sifat sombong, ya. Bersihkan, Pak. Bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari sifat sombong. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sekalian, sedikit tausiah kita pada kesempatan subuh hari ini. Sebelum kita tutup, kepada ma'asyiral hadirin yang punya pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang nak bertanya.